berbicara tentang nasib umat Islam yang di Indonesia itu jumlahnya paling banyak. Tapi hari ini kita bicara tentang nasib kita. Ini ada sesuatu yang luar biasa Bapak sekalian. Saya ingin pada kesempatan hari ini kita berintrospeksi. Kenapa umat Islam yang jumlahnya segitu banyak cuma seperti buih di laut, tidak menjadi kekuatan. Dua penyakit yang harus kita babat habis. Yang pertama, bahwa umat Islam itu nggak peduli tentang politik. Banyak umat Islam yang berpikir, yang memandang bahwa yang namanya politik itu kotor, politik itu jahat, politik itu keji, sehingga kita mengatakan bahwa kita nggak mau berpolitik. Padahal kekuasaan itu ditentukan oleh politik. Filipina itu dulu penduduknya itu mayoritas Muslim, 95% itu Muslim. Hari ini penduduknya Muslim itu tinggal 10% dan akan terus berkurang. Kenapa bisa begitu? Karena Islam tidak berkuasa di sana. Kita lihat, ada Filipina, ada Singapura. Ketika umat Islam tidak berkuasa, maka umat Islam habis di sana. Ternyata Al-Maidah 51 lebih difahami oleh orang yang tidak percaya kepada Al-Quran daripada kita yang ngakunya ngaji setiap hari. Mereka memahami bahayanya Al-Maidah 51 bagi agenda mereka untuk menguasai Indonesia. Tetapi kita justru tidak menyadari pentingnya Al-Maidah 51 untuk kejayaan Islam di negeri kita sendiri. Lalu sekalian, Al-Maidah 51 itu bukan ayat TPS, bukan cuman ketika nyoblos. Al-Maidah 51 ini ayat panggilan politik, bahwa kehidupan politik tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai umat Islam. Maka pulang dari sini, ajak teman-teman kita, dakwai keluarga kita, saudara kita. Panggilan politik adalah panggilan umat Islam semua. Saya berbicara Bapak sekalian, Habib, ini beberapa ini pengusaha-pengusaha IBF ini. Saya bilang, kalau jadi pengusaha Muslim terus nggak peduli politik, saya bilang kalian ini Muslim jahiliyah. Kenapa? Lah Muslim nggak peduli nasib umat Islam, jahiliyah itu namanya. Dulu Rasulullah kayak apa kurang jahiliyahnya Mekah, beliau turun konsolidasi, maka terjadi Fathul Mekah. Ini yang harus kita lakukan. Inilah panggilan yang pertama. Yang kedua, penyakit yang kedua, umat Islam itu nggak peduli tentang ekonomi saudaranya sendiri. Bukan cuma umat Islam, bangsa Indonesia. Maka coba lihat baju yang kalian pakai, mungkin baju bikinan Cina, ya. Di kamar mandi semua dari Cina, dari Eropa. Sabun aja beli dari orang asing. Di Indonesia ini ada yang namanya air minum, 93% itu yang menguasai orang asing, gitu. Kita nggak pernah peduli. Kita punya pesawat, belinya dari Cina juga. Bagaimana nggak miskin bangsa Indonesia? Bagaimana nggak miskin umat Islam? Padahal kekuatan ekonomi kita sendiri yang memegang, gitu. Ini harus kita akhiri. Kalau kita mau bela Islam, maka beli produk-produk dari saudara kita sendiri. Maka mereka yang akan jadi kaya. Kalau kita ingin melihat Indonesia bangkit, maka beli produk-produk Indonesia. Bapak sekalian, Senok Hurgrohnya yang pulang dari Mekah, rumusnya itu cuma satu. Beliau mengatakan begini, kenapa Aceh tidak bisa dikuasai oleh Belanda? Karena orang Aceh hidup dengan Islam secara kafah. Mereka mengatakan, kalau ingin menguasai orang Islam, jangan ganggu ketika mereka ibadah,
Jangan ganggu mereka istighosah, tetapi jauhkan mereka dari politik dan ekonomi. Baik sekalian, hari ini kita deklarasikan, beli Indonesia.